kalau untuk menjadi seorang jurnalis itu berani, itu yang pertama. Karena Humanitas itu kan bercerita tentang bagaimana kita mengangkat berita tentang sisi kemanusiaan. Dan organisasi itu sangat membantu saya ketika terjun langsung ke ranah profesional. Bagaimana kita ingin diterima oleh orang lain tergantung dari karakter kita sendiri. Karena di organisasi itu kita belajar administrasi, bagaimana kita mengendalikan diri kita, dan karena lingkungan yang baik akan membentuk karakter teman-teman dan kepribadian teman-teman. Yang terpikir dalam benak itu komunikasi, ini ada teknik jaringan, komputer dan lain sebagainya. Kampus itu ada organisasi eksternal dan internal. Masa perkuliahan dulu. Itu sepanjang, boleh kata ini dong. Banyak bertanya, ingin tahu, malu, kalau malu. Untuk melakukan hal itu ada 3 tips dari Kak. Halo Ilkomers, kembali lagi sama aku Rachel dan hari ini aku ditemani sama host nih. Siapa nih yang cantik di sebelah aku? Perkenalkan diri dong. Hai, kenalin aku Putri Kangihade dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Divisi Inovasi dan Kreativitas. Wow, jadi hari ini aku ditemani sama Putri nih. Jadi di podcast kali ini mungkin teman-teman pada penasaran siapa sih pembicara di podcast kita kali ini, Cel? Wow, tentunya sangat-sangat spesial dong. Wih. Karena bintang tamu kita pada hari ini itu adalah seorang alumni dari lulusan Ilmu Komunikasi dan juga berkarir dalam dunia jurnalis. Kita langsung aja nggak sih, Cel, panggil untuk hadir di tempat ini? Langsung aja kita undang Kak. Yaya. Ini kita undang Kak Yaya Piri. Halo, apa kabar? Halo, baik Kak. Gimana kabar Kak sendiri? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Jadi apa nih kesibukan Kak sekarang? Ya, kalau untuk kesibukan sekarang, ya seperti biasa masih menjadi seorang jurnalis dan menjadi seorang anak yang ingin membahagiakan kedua orang tua. Sangat ingin tuh ya guys. Ya. Jadi mungkin Kak bisa menceritakan sedikit apa sih yang menjadi motivasi dan dorongan Kak Yaya ini sehingga bisa memilih profesi sebagai jurnalis setelah lulus dari program studi ilmu komunikasi. Kalau dorongan ya, Iya. sebenarnya dorongan itu terkadang kan relatif. Kalau ingin menjadi seorang jurnalis itu sudah sejak dulu menjadi cita-cita saya. Waktu semester 4 itu kan kalau di komunikasi guys, ada pemilihan konsentrasi, ada humas dan jurnalistik. Nah, ketika memilih dan memilah, jurnalistik ini kayaknya seru nih. Berarti kalau ambil jurnalistik otomatis menjadi seorang jurnalis kan? Jadi saya pilih di situ dan saya sudah tetapkan bahwasanya ke depan setelah saya lulus nanti saya harus menjadi seorang jurnalis. Wow. Jadi nggak cuma banyak yang milih humas karena buat sukses ya, banyak juga kok jurnalis yang sukses. Salah satunya bintang tamu kita nih Kak Yaya. Nah, tadi kita udah menjelaskan beberapa ya tokoh siapa Kak Yaya ini. Nah, mungkin kayak mau kenalin diri lebih lagi supaya teman-teman e-commerce bisa lebih kenal Kak Yaya lagi. Oke, jadi panggilan ini e-commerce ya? Iya. Halo e-commerce, perkenalkan nama saya Tiara Anton Piri, nama cewek, tapi nama panggilan Yaya. Saya jurusan ilmu komunikasi tahun 2016 dan lulus tahun 2020 di ilmu komunikasi. Dan sekarang ini puji Tuhan dipercayakan sebagai penanggung jawab Kepala Biro SCTV Indosiar Sulawesi Utara. Wih. Gila ya, keren banget gak sih? Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau masuk dalam syarat SCTV atau Indosiar bisa hubungi Kak Yaya. Bisa dong. Apalagi adik-adik ilmu komunikasi kan cantik-cantik. Bisa dong. Oke. Dalam dunia jurnalis itu kan mungkin butuh banyak skill ya Kak. Kira-kira skill apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jurnalis? Skill yang pertama itu kalau untuk menjadi seorang jurnalis itu berani. Itu yang pertama. Kalau kita tidak berani, ya janganlah menjadi seorang jurnalis. Karena banyak tantangan dan cobaan yang pasti kita akan hadapi. Itu skill yang pertama ya, keberanian.
Yang kedua itu teman-teman harus tahu menulis, otomatis tahu menulis, dan harus mengetahui teknik-teknik dasar jurnalistik. Mungkin itu sih hal-hal penting atau skill yang harus kita lakukan pertama untuk menjadi seorang jurnalis. Iya, keberanian sama rajin nulis nggak sih? Iya, benar banget. Selanjutnya mungkin selama Kak Yaya ini menjadi seorang jurnalis, mungkin selama tugas adakah isu atau topik yang mungkin yang diminati oleh Kak Yaya ini selama menjadi jurnalis? Mungkin bisa diceritakan. Isu atau topik kayak topik liputan gitu ya? Iya, yang Kak sukai. Kalau saya kan lebih suka, sebenarnya kalau jurnalis itu kan lebih menyeluruh, ekonomi, hukum, politik dan lain sebagainya. Kalau saya lebih ke topik yang human interest, karena human interest itu kan bercerita tentang bagaimana kita mengangkat berita tentang sisi kemanusiaan. Oh. Misalnya ada bencana nih, baru-baru kan erupsi gunung Ruang. Nah kita seorang jurnalis harus peka terhadap isu-isu human interest ini. Kita bukan cuma sekedar memberitakan, oh ada kejadian erupsi ini, tapi kita harus peka sebagai seorang jurnalis itu untuk melihat sisi kemanusiaan di situ. Berapa banyak orang yang masih membutuhkan bantuan, berapa banyak anak-anak yang masih membutuhkan popok, susu dan lain sebagainya. Ataupun ada beberapa orang tua dan lansia yang mungkin sampai saat ini belum tersentuh bantuan. Nah, kita tugas jurnalis itu kalau angkat topik seperti itu yang kita sampaikan agar supaya misi kemanusiaan ini bisa tersampaikan. Gitu. Jadi selain profesional, Kak Yaya juga ini sangat care ya sama orang-orang. Keren banget. Jadi kepedulian itu nomor satu. Ya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama Kak Yaya menjadi seorang jurnalis? Kalau paling berkesan, semuanya sih berkesan. Karena menurut saya menjadi seorang jurnalis itu adalah suatu tugas yang mulia. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap jam saya menjadi seorang jurnalis itu semuanya berkesan. Karena bagi saya jurnalis itu adalah membawa hal baik untuk banyak orang, bukan diri kita sendiri. Iya. Dampaknya sih. Jadi untuk selanjutnya mungkin dari selama Kak Yaya ini menjalankan tugas, pastinya ada dong, di setiap profesi itu pasti ada tantangan dan mungkin hambatan yang Kak Yaya pernah hadapi. Mungkin Kak Yaya bisa ceritakan terkait. Kalau hambatan memang ada. Pertama kita harus menyesuaikan diri dengan, apalagi saya kan ini masih muda ya. Hambatan saya itu ketika terjun langsung ke ranah profesional itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kan banyak wartawan-wartawan senior, narasumber yang baru. Tapi ketika kita telah memiliki mental yang kuat dan telah terlatih terlebih dahulu, itu menurut saya terasa akan mudah. Misalnya waktu dulu saya mengikuti organisasi, dan organisasi itu sangat membantu saya ketika terjun langsung ke ranah profesional. Yaitu waktu di kuliah ada organisasi BKM di Unsrat yang bernama Pers Mahasiswa Akadiurna. Jadi Putri dan siapa? Cicil itu menjadi pegangan Kak sih untuk terjun ke ranah profesional. Jadi meskipun ada hambatan-hambatan, tapi semuanya saya rasa bisa terselesaikan karena pengalaman sih. Bukan jam terbang juga menjadi seorang wartawan di kampus itu cukup, tapi setidaknya memberikan kontribusi untuk Kak turun ke ranah profesional. Jadi kita tetap harus, kalau sebagai jurnalis itu memang tetap harus bisa menempatkan diri di mana tempat kita sedang bertugas. Oh ya, by the way, tadi kan Kak Yaya membahas terjun ke dalam dunia jurnalis itu masih cukup muda ya Kak. Kira-kira tahun berapa Kak terjun dalam dunia jurnalis? Kalau Kak terjun ke dalam dunia jurnalis secara profesional itu pada tahun 2017. Waktu itu Kak gabung bersama salah satu media online di Sulawesi Utara yang cukup eksis juga. Itu nama media online-nya bisa disebut di sini. Boleh. Nah, namanya Komunika Sulut. Dari Komunika Sulut ini Kak belajar bagaimana cara penulisan berita yang baik, bagaimana menjadi seorang jurnalis yang baik,
dan bagaimana kita menempatkan diri itu katanya. Jadi seorang jurnalis itu karakter. Bagaimana kita ingin diterima oleh orang lain tergantung dari karakter kita sendiri. Kalau karakter kita baik teman-teman, pasti kita akan diterima dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita bergaul. Jadi paling penting itu karakter diri ya, Yes. karena itu bisa berpengaruh bagi orang lain juga. Nah dari tantangan-tantangan tadi ya, gimana cara yang sering Kak Yaya lakukan untuk mengatasi berbagai tantangan itu? Kalau saya sendiri sih, memang pengendalian diri itu sangat penting, teman-teman. Kalau kasih nggak suka berselisih paham dengan orang, itu yang pertama. Karena ketika kita sudah berkonflik dengan orang lain, pasti ada saja hambatan yang akan terjadi dalam pekerjaan kita dan kehidupan kita maupun keluarga kita. Usahakan teman-teman, ini juga saran untuk teman-teman dalam membangun karir ke depan, menjauhilah konflik. Karena ketika teman-teman sudah dicap buruk oleh orang lain, pasti ketika teman-teman ada link mau ke situ, teman-teman mungkin akan dihambat. Oke lah, pengalaman Kak pernah berkonflik dengan orang, tapi konflik itu jangan berlarut-larut. Usahakanlah diredam dan cari jalan keluar gitu. Jadi teman-teman berbuat baiklah dan bangun karakter yang baik ke semua orang. Itu kuncinya sih. Jadi intinya itu membangun hubungan yang baik sama orang-orang di sekitar ya. Selain itu juga berorganisasi itu penting ya Kak, masuk dalam organisasi bagus, bisa melatih diri kita untuk bisa bekerja sama dengan orang lain juga ya. Karena teman-teman kalau dalam ranah pekerjaan sekarang, salah satu mungkin ya kebanyakan perusahaan sekarang itu mencari mahasiswa itu yang berkompeten dan berpengalaman. Salah satunya itu mempunyai basic organisasi. Karena di organisasi itu kita belajar administrasi, bagaimana kita mengendalikan diri kita dan dilatih cara kepemimpinan kita. Penting sekali itu organisasi. Catat ya. Sangat memotivasi untuk para teman-teman. Iya benar. Nah ada saran nggak dari Kak Yaya buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ke dalam dunia jurnalis, khususnya bagi lulusan ilmu komunikasi? Kalau saran, yang pertama tetap belajar dan jangan cepat puas. Dunia berkembang begitu cepat, teknologi berkembang semakin gila sekarang. Ada teknologi AI, pokoknya semua apa-apa itu bisa diakses dengan mudah melalui teknologi. Yang pertama jangan berhenti belajar dan jangan cepat puas. Kemudian buka diri dengan semua orang dalam hal-hal yang positif. Kemudian bergaulah dengan lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik akan membentuk karakter teman-teman dan kepribadian teman-teman. Itu kuncinya. Wah, itu saran yang sangat bagus. Jadi buat teman-teman e-commerce yang pengen jadi jurnalis itu bisa dicatat ya guys. Bisa jadi pegangan buat kalian saat lulus nanti. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan karir Kak Yaya sebagai jurnalis. Sekarang aku penasaran ya Put, gimana sih cerita perkuliahan Kak Yaya nih, masa-masa kuliahnya? Jadi kita flashback dulu. Iya, flashback dulu kan. Jadi penasaran nih apa sih yang seru dari perkuliahannya Kak Yaya? Jadi dia mau menangis nih. Aduh. Kalau cerita tentang kuliah itu memang luar biasa pengalaman waktu kuliah. Momen-momen yang nggak bisa dilupain ya. Nah, pertanyaan dari kita tuh gimana sih ceritanya sampai kayak bisa kuliah di Unsrat, terus milih jurusan ilmu komunikasi? Ada hal yang mendorong atau iseng doang nih? Pertama, betul sih Cil. Pertama iseng-iseng teman-teman. Waktu kuliah itu sempat terpikirkan bahwasannya komunikasi ini apa sih, jurusan komunikasi. Tapi flashback sedikit, sebelum Kak masuk kuliah itu Kak pernah tes tentara, angkatan udara. Kemudian masuk IPDN namun gagal guys. Mungkin belum jalannya ke situ. Kemudian Kak memutuskan untuk kuliah. Dan dalam portal itu ada jurusan ilmu komunikasi. Tapi komunikasi ini apa sih? Kan Kak belum tahu. Yang terpikir dalam benak Kak itu komunikasi ini adalah teknik jaringan, komputer dan lain sebagainya. Tapi seiring berkembangnya waktu ketika kuliah ternyata ilmu komunikasi ini lebih dari yang Kak bayangkan. Ternyata ilmu komunikasi ini belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita membaca karakteristik seseorang, bagaimana kita menyampaikan pesan dengan baik, dan membawa diri kita di depan khalayak dan orang-orang.
Jadi sebenarnya belajar ilmu komunikasi itu seru ya Kak. Jadi kayak kita akan mempelajari karakter dari orang, terus gimana kita harus bicara sama orang lain. Itu seru sebenarnya. Dan luas juga komunikasi loh, bukan cuma di situ. Kita juga belajar videografi, kalau Iya. jurnalistik, fotografi, broadcasting, dan sebagainya. Pokoknya luas sekali kalau di ilmu komunikasi. Iya. Yang penting fokus belajar. Benar banget. Dan mungkin waktu kuliah dulu kan Kak tadi sudah bilang bahwa ada sedikit melenceng nih, agak Iya. iseng-iseng. Mungkin setelah Kak berbincang dengan orang tua, apa yang mungkin ada perdebatan atau apa tentang bagaimana Kak akan memilih ilmu komunikasi sebagai Mungkin sempat beda pendapat. Iya. Kalau orang tua sih, apa yang menjadi keputusan anak, kalau di keluarga saya ya, itu selalu disupport oleh orang tua. Walaupun memang pas waktu kuliah itu sempat mengalami banyak kendala, tapi puji Tuhan bisa selesai sih. Bisa jadi seorang jurnalis sukses. Kak. keren banget. Nah, mau tahu dong gimana pengalaman Kak Yaya dalam menjalani studi di jurusan ilmu komunikasi? Ada momen atau pelajaran yang disukai? Kalau momen, banyak sih momen. Pernah waktu dulu sempat hampir nggak selesai kuliah. Karena pada waktu itu memang kondisi keluarga, keuangan keluarga nggak stabil. Waktu itu semester 4 kalau nggak salah itu. Dan waktu itu kebetulan puji Tuhan orang tua kasih motor. Dan sempat waktu itu nggak mampu untuk membayar kuliah. Tapi pada waktu itu kan udah zaman-zaman Gojek, Grab, mau nggak mau harus cari nafkah sendiri untuk tambah-tambah biaya kuliah. Dan puji Tuhan dari hasil itu ternyata bisa membayar SPP. Tapi bukan cuma itu, sebenarnya menjadi seorang mahasiswa itu kan luas. Apalagi ketika teman-teman e-commerce ini suka berorganisasi, kan di kampus itu ada organisasi eksternal dan internal. Kalau internal itu kayak Himakom, BEM, Akta Diurna, Maparan dan sebagainya. Kalau eksternal kan ada HMI, GMKI, GMINI dan lain sebagainya. Teman-teman teringat waktu Kak kuliah itu Kak ikut banyak sekali organisasi karena rasa penasaran organisasi ini apaan sih. Ternyata dampak positif dari organisasi itu Kak rasakan sampai saat ini. Relasi yang Kak bangun waktu kuliah berorganisasi itu sangat penting. Dan pada waktu itu juga Kak sempat usaha kecilan di kampus. Di depan sekretariat Akta Diurna itu, kalau sekarang di samping jurusan ilmu komunikasi itu, Kak sering jual aqua di situ, aqua tambah-tambah uang makan. Kemudian kita juga sama teman-teman ada Mufti, Erik, jual coklatos, jual kopi dan lain sebagainya. Ternyata di kampus itu perputaran uang itu ketika orang ingin mencari apa yang orang inginkan, ternyata bisa. Iya. Yang penting nggak gengsi. Nggak gengsi. Iya, sangat penting ya guys buat menghilangkan gengsi. Itu sangat penting buat diri. Tadi kan kita sudah sudah membahas tentang momen-momen haru nih selama masa perkuliahan. Mungkin ada teringat momen-momen lucu pada saat masa perkuliahan dulu? Kita sepanas, boleh kata ini toh? Sepanas kita betul. Semua tahu. Minum Kak. Oh jangan, lebih panas, lebih bersuara. Selanjutnya mungkin dari Kak Yaya ini bisa memberikan tips dan trik gak buat teman-teman mahasiswa? Nah, Cel, Putri, kalau trik dan tips untuk menjadi mahasiswa itu, yang pertama, jangan malu bertanya. Teman-teman, ini penting apalagi anak komunikasi. Tapi jangan keseringan bertanya. Berani bertanya apapun yang menjadi rasa penasaran, bertanya. Kan kalau malu bertanya sesat jalan. Kalau banyak bertanya, tahu malu, itu kalau bahasa Manado. Teman-teman, apa yang menjadi rasa penasaran teman-teman ingin mencari tahu, itu perbanyak bertanya atau perbanyak diskusi dengan teman. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, teman-teman harus mengikuti organisasi. Mengapa mengikuti organisasi teman-teman? Ini sangat penting untuk melatih
jiwa kepemimpinan teman-teman, bagaimana teman-teman berbaur dengan orang. Kemudian kan di organisasi juga kita belajar administrasi, bagaimana kita belajar ekonomi, cari dana dan lain sebagainya. Itu sangat penting juga untuk kita ke depan berorganisasi. Jadi sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau istilah saya itu mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, tapi seenggaknya haruslah bergabung sama salah satu organisasi kampus. Ya. Nah, selanjutnya adakah pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan? Kalau pesan dan pesan itu yang selalu kemanapun Kak pergi dan berada, apalagi kepada adik mahasiswa, gunakanlah ilmu teman-teman untuk banyak orang dan berdampaklah baik bagi lingkungan sekitar. Untuk melakukan hal itu ada 3 tips dari Kak. Yang pertama itu bangun skill teman-teman. Proteksi sejak dini apa yang menjadi kemampuan teman-teman. Skill-skill apa yang bisa teman-teman latih dan teman-teman fokuskan untuk mencapai tujuan teman-teman. Yang kedua itu perbanyak relasi teman-teman. Salah satu untuk memperbanyak relasi itu berorganisasi. Bangun citra yang baik teman-teman di media sosial. Jangan di media sosial itu posting dikit-dikit galau, dikit-dikit sindir orang. Bangunlah personal branding teman-teman, bahwasanya teman-teman mengikuti organisasi, teman-teman berkuliah dengan baik, kemudian teman-teman berdiskusi, itu yang diposting. Keharmonisan keluarga, jangan hal-hal yang negatif, karena jejak media sosial itu sangat penting untuk karir teman-teman ke depan. Itu akan berdampak kepada relasi teman-teman. Yang ketiga itu pengendalian diri. Pengendalian diri itu sangat penting, karena karakter orang itu sangat menentukan masa depan. Itu sih. Kalau karakter yang baik akan berdampak baik untuk masa depan. Pesan yang sangat menarik ya. Jadi yang pertama kita harus mengembangkan skill, Yes. juga membangun relasi, dan yang terakhir mengontrol diri. Nah, itu 3 hal yang harus dicatat buat Penting para banget. e-commerce nih, ya kan? Nah, nggak kerasa ya Bu, kita berbincang Iya, ya cukup nih. lama dengan bintang tamu kita, perbincangan yang sangat memotivasi, kesan dan pesan yang sangat membangun. Nah, kayaknya kita harus tutup deh podcast kita pada hari ini. Untuk bintang tamu kita terima kasih Terima banyak kasih Kak banyak, atas Kak. waktu yang sudah Kak sediakan. Semoga sehat selalu dan sukses Amin. dalam karir. Sehat juga ya untuk teman-teman e-commerce, kemudian teman-teman pengurus maju yang luar biasa. Terima Sering kasih. buat podcast ini, semoga berkembang ke depannya. Kita berikan tepuk tangan untuk bintang tamu kita. Sekian untuk podcast Mako pada hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye bye.